Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang telah lolos dalam uji komponen pemungkit menuju wilayah bebas dari korupsi tentu punya tanggung jawab untuk membuktikan. Di tengah kami sedang melakukan pemulihan pasca bencana, kami dedikasikan seluruh tugas dan fungsi kami untuk menjadikan satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Belum optimalnya kedisiplinan seluruh pegawai, masih rendahnya orientasi tugas dan orientasi tujuan organisasi yang mempengaruhi capaian kinerjanya. Pada sisi lain, seluruh aspek layanan belum menunjukkan karakter transparan, ramah, dan nyaman, menunjukkan suasana mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja kami yang harus kami perbaiki. Melalui manajemen perubahan, telah dilakukan perencanaan dan pengendalian agar perubahan mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja yang baik dapat berjalan secara sistematis dan konsisten. Kegiatan manajemen perubahan meliputi pelaksanaan asesmen dan uji rekam jejak, pembentukan kelompok kerja yang selanjutnya menyusun rencana kerja dan prioritas sebagai acuan pelaksanaan perubahan. Kalau ada yang minta bayaran terhadap orang jualan di sini, diinfokan bahwa kami tidak meminta bayaran, ya. Kelompok kerja ini juga melaksanakan strategi keteladanan melalui peran role model oleh pimpinan dan menjadikan seluruh perangkat kelompok kerja sebagai agen perubahan. Kelompok kerja ini juga berhasil melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk seluruh pegawai dan masyarakat sehingga dukungan perubahan tidak saja datang dari internal tapi juga dari eksternal. Pelaksanaan manajemen perubahan sebagai starting point mampu membuat perubahan sikap dan perilaku pegawai secara fundamen, meningkatnya keterpaduan dan kebersamaan serta peran keteladanan pimpinan dalam pelaksanaan tugas, serta meningkatnya akselerasi dan harmonisasi dengan pihak eksternal. Dan Rem 132 Tadulako sangat berterima kasih dengan kehadiran Kanwil Kumhan di wilayah Sulawesi Tengah ini, karena kami dapat bekerja sama dalam segala hal. Ada pembinaan pramuka, ada pengawasan imigrasi, ada pengawasan untuk keamanan di wilayah permasyarakatan, itu pun di seluruh Sulawesi Tengah. Jadi saya sangat terbantu selaku Komandan Korem dengan kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham di Sulawesi Tengah. Terima kasih selama ini. Tetap semangat. Minimnya aksesibilitas informasi standar layanan dan penyelenggaraan anggaran, serta belum optimalnya inputting dan kemanfaatan informasi laporan yang berbasis e-office menjadi prioritas dalam mewujudkan kantor wilayah Sulawesi Tengah dalam membangun sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur yang dilakukan melalui kegiatan penyelarasan dan pemastian standar operasional prosedur pada layanan yang menjadi prioritas meliputi layanan perparkiran, layanan Law and Human Rights Center, layanan konsultasi hukum, serta layanan komunikasi masyarakat atau YANKOMAS. Berikutnya adalah membangun keterbukaan informasi layanan dan anggaran melalui media cetak dan media sosial lainnya. Perubahan penataan tata laksana juga dilakukan dalam pengukuran sistem kinerja melalui pelaksanaan e-office dalam laporan kinerja pegawai, laporan layanan pemasyarakatan dan imigrasi, serta layanan hukum lainnya. Melalui perubahan Pokja penataan tata laksana telah mampu menjadikan sentra pelayanan prioritas lebih informatif. Pada sisi lain, masyarakat memperoleh kemudahan dan kepastian informasi layanan dan penyelenggaraan anggaran. Lebih dari itu, melalui e-office, maka laporan kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dapat diakses dan dipantau, serta dievaluasi dengan cepat dan objektif. Keprihatinan kami atas sumber daya manusia kami yang belum sepenuhnya profesional dapat dilihat dari mutasi dan promosi yang cenderung kontradiktif, kesempatan peningkatan kompetensi yang terbatas, dan minimnya data kepegawaian sebagai informasi pengembangan, serta keterlambatan proses kenaikan pangkat dan pensiun. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM yang dilakukan melalui 1. Telah dilakukan analisa kebutuhan pegawai berdasarkan data pengurangan pegawai, pengembangan kompetensi, pengembangan satuan kerja, dan kebutuhan lainnya, sehingga jumlah kebutuhan rekrutmen lebih valid sesuai dengan kebutuhan. 2. Telah dilakukan penyiapan mutasi pegawai dengan memperhatikan pengurangan pegawai, kebutuhan beban kerja, pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi, serta penyiapan promosi, sehingga mutasi dilaksanakan secara objektif untuk pengembangan organisasi. 3. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dalam rangka orientasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan mental, serta kemampuan manajemennya. Pengembangan secara umum dilakukan melalui penyertaan dalam pelatihan yang disiapkan oleh BPSDM atau konsultasi teknik oleh Direktorat Jenderal Teknik. Secara khusus, pengembangan dilakukan mandiri melalui kegiatan in-house training, serta pengembangan kegiatan pembelajaran di kalangan staf melalui program Corporate University.
4. Dalam rangka pengukuran kinerja, maka setiap pegawai telah melakukan akses inputting kinerja harian melalui pengisian jurnal harian yang disesuaikan dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh atasan mengacu pada target kinerja kantor wilayah. 5. Upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kedisiplinan dan kode etik berorientasi pada kesadaran diri dan pembinaan langsung oleh atasan. Kepatuhan terhadap kode etik selama dalam area tugas dinas dilakukan melalui briefing dan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik. Kepatuhan terhadap kode etik selama di luar area tugas dinas dilakukan melalui pembinaan informal dan kekeluargaan. 6. Telah dilakukan pengintegrasian data kepegawaian melalui aplikasi Simpek, serta pengintegrasian aplikasi untuk layanan kenaikan pangkat dan pensiun otomatis. Melalui Pokja ini, menjadikan lebih optimalnya operasional sistem informasi kepegawaian, serta luasan data dukung rekomendasi pengusulan promosi dan mutasi. Sekarang kenaikan pangkat itu jauh lebih mudah daripada yang dulu, dan tidak berbelit-belit. Karena data kita sudah terekam di Simpek, ada di dosier. Dalam hal pengusulan jabatan bagi pegawai rumah tangga negara kelas 2A Palu sudah dilakukan secara transparan dan profesional, baik dari segi kepangkatan, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Wakili dari rekan-rekan petugas jaga, menurut saya penilaian kinerja sekarang sudah sangat bagus dan lebih objektif dari penilaian sebelumnya, karena penilaian sekarang sudah lebih terintegrasi dengan aplikasi Simpek dan penilaian jurnal harian. Jadi lebih mudah lah dan lebih cepat. Saya bersyukur dengan adanya program Corporate University yang diadakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah yang memberikan pengetahuan lebih lagi terkait tusi bidang teknis dan tusi bidang lain pada Kementerian Hukum dan HAM. Metode Korpu ini juga dapat memenuhi target capaian diklat saya sebanyak 20 jam pelajaran per tahun. Meningkatnya kompetensi petugas melalui peningkatan jam pembelajaran dan meningkatnya kinerja pegawai. Demikian pula dengan integrasi data dapat lebih memudahkan proses kepegawaian. Secara umum, pengelolaan sumber daya manusia lebih objektif, transparan, dan terukur. Peningkatan akuntabilitas menjadi prioritas kami karena masih ditemukannya inkonsistensi program kegiatan dengan rencana strategi terlebih penyesuaian kebutuhan pada masa pandemi COVID-19. Angka sisa perjalanan kita tinggi kan apa? Bahaya atau enggak? Tapi kalau Anda sudah menyiapkan ini, kalau memang harus diterjang dengan data, terjang. Tapi kalau memang sudah selesai cukup dengan virtual. Serta belum optimalnya pemahaman budaya kerja anti korupsi. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja terutama pada penyelenggaraan program kegiatan dan anggaran serta pengembangan sumber daya manusia pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang melalui 1. Dalam rangka menjaga kesesuaian rencana kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dengan rencana strategis dan indikator kinerja utama kementerian, maka kepala kantor wilayah melalui para kepala divisi telah melakukan pengendalian langsung dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai catatan pengendalian secara khusus dilakukan terhadap penyesuaian kebutuhan penanganan COVID-19. 2. Dalam rangka meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran, maka secara kontinu dilakukan pengawasan langsung oleh pimpinan tinggi Pratama. Demikian pula kami aktif dalam penyebaran informasi anti korupsi melalui media informasi internal maupun melalui website dan reklame di area layanan dan publik. Peningkatan kinerja anggaran juga dilakukan melalui pengendalian penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Pada sisi lain, dalam menjaga akuntabilitas dalam pengembangan pegawai, maka pengembangan kompetensi dilakukan secara terencana dan terukur, serta dilaksanakan asesmen secara terbuka. Melalui kinerja Pokja peningkatan akuntabilitas, maka kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah memiliki catatan prestasi dalam penyelenggaraan kegiatan anggaran dan secara kontinu melakukan sistem pengembangan promosi yang terbuka. Pada sisi lain, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku anti korupsi senantiasa dibudayakan. Hasil monitoring dan evaluasi awal tahun 2020 menunjukkan minimnya informasi dan pemahaman tentang risiko gratifikasi, belum utuhnya peran pengawasan oleh pejabat dan staf, dan belum optimalnya kesadaran penanganan pengaduan, serta minimnya informasi tentang risiko benturan kepentingan. Maka penguatan pengawasan dilakukan dalam rangka mitigasi risiko dan penyiapan tindakan atas munculnya persoalan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui 1. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka peningkatan bahaya gratifikasi serta upaya pencegahan sebagai bagian dari menjaga integritas pejabat
dan seluruh staf. 2. Peningkatan peran dan dukungan antisipasi resiko dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat dan dukungan staf sebagai optimalisasi sistem pengawasan intern pemerintah. 3. Penguatan pentingnya respon cepat pengaduan yang berorientasi pada keterbukaan dan pemudahan. 4. Peningkatan pemahaman tentang peran dan kemanfaatan whistleblowing melalui kampanye publik dan pemediaan. Saya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, sangat mengapresiasi terhadap penguatan SPIP yang ada di Kanwil Kumham Provinsi Sulawesi Tengah, di mana semuanya sudah mempunyai daftar risiko dan sekarang dalam proses mengupdate untuk risiko-risiko yang ada. 5. Peningkatan kesadaran peran bersama dalam pengendalian benturan kepentingan yang terjadi pada internal seperti dalam pengelolaan perparkiran, pengelolaan kantin, dan layanan lainnya, dengan eksternal seperti dalam pemanfaatan ruang publik di sekitar kantor, melalui komunikasi efektif yang dilakukan dalam rangka menemukan solusi bersama atas terjadinya potensi benturan kepentingan, serta penyiapan rencana tindakan penyelesaiannya. Atas kinerja Pokja penguatan pengawasan pada saat ini, seluruh pegawai telah memiliki informasi dan komitmen yang memadai untuk meminimalisir sikap dan perilaku yang berisiko terhadap kegagalan capaian tujuan diri maupun tujuan organisasi. Dalam hal ini dapat dilihat dari menurunnya pelanggaran disiplin, menurunnya tingkat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas, respon cepat terhadap pengaduan dalam layanan maupun dalam menjaga akselerasi dan harmonisasi dengan masyarakat. Pada sisi lain, melalui pengawasan menghasilkan capaian target kinerja yang semestinya. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dalam rangka merubah sentra layanan prioritas kami yang belum memberikan indikasi kepastian dan kenyamanan, serta memberikan akses yang cukup sebagai bentuk keterbukaan kepada publik untuk memberikan penilaian atas layanan kami yang kami lakukan melalui 1. Menetapkan kepastian standar operasional prosedur layanan yang menjadi prioritas yang meliputi layanan perparkiran, layanan Law and Human Rights Center, layanan konsultasi dan layanan pengaduan serta layanan komunikasi masyarakat atau Yankomas. 2. Menciptakan budaya pelayanan prima diorientasikan pada kenyamanan, kemudahan, kecepatan dan kepercayaan serta keamanan. Orientasi pada kenyamanan dilakukan melalui pengembangan attitude petugas yang melayani sehingga muncul penghargaan. 3. Memberikan akses kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan untuk menyampaikan opini atas kepuasannya. Melalui upaya perubahan dalam layanan, maka pada saat ini penilaian atas kinerja layanan melalui survei senantiasa memberikan penilaian yang semakin baik dalam hal peningkatan layanan publik. Maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah telah melakukan inovasi layanan hukum melalui pengembangan aplikasi sistem layanan hukum atau Silakum Maleo Inspiring. Inovasi generasi pertama berbasis pada akses informasi melalui USSD, sedangkan inovasi generasi kedua melalui website. Pada saat ini tengah dikembangkan aplikasi informasi rancangan peraturan daerah dan aplikasi pengawasan orang asing berbasis Android. Tata letak parkir kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sekarang sudah cukup bagus, tidak seperti dulu yang amburadul, yang menghalangi kami para pedagang penjual di sekitar kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kami atas nama Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Hukum dan HAM, di mana telah banyak melakukan perubahan-perubahan khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat yang lebih berkualitas dalam rangka untuk pencapaian WBK dan WBBM. Salut untuk Kanwil Hukum dan HAM. Selamat. Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melayani penuh hikmat, hormat, ikhlas, ramah.